Di episode sebelumnya, kita telah mengenal beberapa tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan bagaimana kita memilih tempat yang tepat untuk mendirikan bivak. Dan di episode kali ini, kita akan sama-sama memahami teknik membuat bivak dan perapian yang perlu kita ketahui ketika berkegiatan di alam bebas. Ya, gimana nih kira-kira? Nah, mungkin untuk lokasi di sini cukup cocok ya. Karena di lokasi di sini tanahnya lumayan datar gitu ya. Lumayan datar untuk kita beristirahat supaya lebih aman. Kemudian jauh dari pepohonan atau ranting-ranting yang berbahaya. Mungkin di sini cukup terbuka ya daripada beberapa yang lokasi sebelumnya. tadi, ya betul. Kemudian dekat dengan sumber air mungkin Ada di sebelah sebelah sana sana ya. tadi. Nah, Ada seperti sungai. itu. Dan di sini banyak ya bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk Betul. pembuatan bivak tersebut. Seperti bahan-bahan ini bisa digunakan gitu ya. Iya, Dan juga banyak juga di sekitar tadi bahan-bahan makanan yang bisa kita cari, jadi lebih dekat aksesnya seperti itu. Iya. Nah, mungkin sebelum kita membuat bivak, tadi kita sudah analisa ya, Betul. analisa. Sekarang kita bersihkan terlebih dahulu lokasi yang akan kita buat bivak. Oke. Setelah itu kita kumpulkan bahan-bahan dan Untuk kebutuhan pembuatan pembuatan bivak. Oke, bisa. Bivak merupakan tempat perlindungan darurat yang dibuat di alam bebas, yang bersifat sementara dan sederhana. Bivak ini mempunyai fungsi melindungi diri dari cuaca ekstrim dan binatang buas ketika di alam bebas. Ada 3 jenis bivak, yaitu bivak alam, semi buatan, dan buatan. Jenis bivak juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan tempat kita berkegiatan. karena bivak sudah jadi ya. Betul. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membuat perapian. Nah, sebenarnya apa sih fungsi untuk perapian ini begitu? Jadi ketika kita sedang berada di alam bebas, kita butuh perapian karena untuk menghangatkan badan kita. Kadang dingin lumayan gitu ya, kalau misalnya malam gitu. Itu yang pertama, untuk menghangatkan tubuh. Terus yang kedua juga untuk memasak makanan gitu. Apabila nanti ada makanan yang perlu dimasak, seperti misalnya nanti ada umbi-umbian seperti apapun, itu kita melakukan pemasakan di perapian seperti ini. Untuk selanjutnya, fungsi dari perapian ini adalah untuk mengusir serangga-serangga gitu. Kita kan tidak tahu gitu ya, ketika misalnya di alam bebas seperti ini, apakah ada serangga yang memang menyengat begitu ya, yang berbahaya untuk kita. Untuk itu mengapa perapian ini sangat penting. Dan yang terakhir, untuk fungsi dari perapian ini adalah untuk mensterilisasi air. Jadi ketika kita mendapatkan air, sumber air dari tumbuhan ataupun memang dari sungai, itu nanti untuk sterilisasi air, untuk dihangatkan terlebih dahulu untuk menghilangkan racun gitu ya. Menghilangkan bakteri mungkin, karena kita tidak tahu ya, air-air yang kita dapatkan dari berbagai sumber itu memang betul-betul bisa kita langsung konsumsi. Nah, untuk meminimalisir atau menghindari adanya bakteri pada air tersebut, kita panaskan dulu air yang akan kita konsumsi Melalui perapian ini. melalui perapian. Dan yang terakhir juga untuk perapian ini adalah yang sepele halnya, tetapi ini sangat penting ketika kita berada di alam bebas itu, untuk membuat kita nyaman ketika di malam hari, yang dimana kita tidak tahu begitu ya apabila ada hewan buas gitu. Jadi perapian ini untuk membuat kita lebih aman lah, Ya. seperti itu. Sebisa mungkin 24 jam itu api harus tetap menyala, apalagi ketika kita dalam keadaan istirahat gitu ya, Betul, tertidur betul. di malam hari. Mungkin seperti itu. Nah, itu untuk fungsi dari perapian ini. Api diperkirakan pertama kali ditemukan dan digunakan oleh manusia sekitar 400.000 tahun yang lalu, selama masa Paleolitikum. Bukti arkeologis seperti bekas perapian, arang, dan tulang terbakar. Api memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Untuk itu, memahami teknik membuat api adalah ilmu yang harus dikuasai ketika kita berkegiatan di alam bebas. Tanpa api, sumber-sumber bahaya akan semakin nyata. Bahan api ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemicu, yang kedua penghubung, yang ketiga sendiri adalah bahan bakarnya. Mungkin kita akan memberikan contoh yang ada di sini saja untuk pemicu. Nah, untuk pemicu
kita bisa menggunakan seperti yang dilihat. Ini ada rautan kayu. Ini adalah pemicu untuk mematik api supaya api bisa menyala. Nah, ini untuk yang pertama ada serutan kayu. Terus yang selanjutnya kita juga ada buatan. Ini adalah karklot, buatan dari kain yang dibakar. Fungsinya seperti arang ya. Seperti arang. Jadi ketika dipatik dia akan merambat si panasnya, dan ini menjadi pemicu yang kedua. Terus untuk pemicu-pemicu lainnya ada seperti kapas misalnya, terus juga serabut-serabut yang ada di kayu. Nah, itu termasuk dalam pemicu. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam penghubung. Penghubung yang ada di sini adalah potongan-potongan kayu-kayu kecil. Kayu-kayu yang memang ranting-ranting bisa digunakan untuk penghubung ketika memang si pemicu sudah muncul titik apinya, dan dilanjut oleh penghubung si ranting-ranting kecil ini. Jadi untuk menambah kekuatan si api supaya panasnya lebih stabil gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah bahan api. Nah, bahan api di sini kita menggunakan kayu-kayu yang ukurannya lebih besar. Nah, ini. Jadi supaya masih sama untuk perapian semakin stabil, dan yang kedua untuk jangka panas dan juga jangka apinya itu lebih lama seperti itu. Jadi ada 3 aspek tadi yang perlu diperhatikan dalam perapian. Yang pertama pemicu, kedua adalah penghubung, yang ketiga adalah bahan bakarnya, bahan apinya. Untuk metode menyalakan api. Nah, jadi untuk menyalakan api ini ada 2 metode. Yang pertama modern, yang kedua adalah tradisional. Untuk yang modern seperti yang kita lihat, ini adalah fire starter. Ini adalah memang yang kategori modern, yang dimana ini memunculkan percikan gitu ya. Nah, melalui alat yang memang lebih simpel dan juga lebih nyaman dipakai. Terus juga yang selanjutnya ada korek api, terus juga ada korek gas seperti itu. Nah, terus untuk yang sederhananya begitu ya, yang tradisional seperti apa sih? Yang pertama adalah teknik bow drill gitu, yang dimana memang gesekan kayu itu menggunakan teknik bow panah, yang dimana digesekkan dan itu nanti akan memunculkan api untuk pemantik begitu. Terus yang kedua ada dari gesekan kayu. Gesekan kayu juga itu dapat membantu. Kalau misalnya perbedaannya, bow drill itu lebih ke menggunakan panah, untuk gesekan kayu itu antara kayu dan kayu digesek seperti itu. Nah, itu untuk cara tradisionalnya dan juga untuk teknik menyalakan api antara modern dan juga tradisional. Ketika api sudah mulai menyala, langkah yang pertama adalah berikan secara bertahap bahan-bahan. Jadi usahakan api ketika sudah menyebar tambahkan lagi untuk semakin menyebar ke kayu-kayu yang lainnya. Nah, terus untuk selanjutnya berikan udara tapi dengan tiupan yang lembut saja, tidak usah kencang-kencang. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan si titik api itu mati. Makanya berikan udara yang secara lembut saja, pelan-pelan. Dan juga yang ketiga adalah berikan jarak antara shelter ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar dengan perapian. Nah, lalu yang terakhir untuk membuat perapian ini, berikan galian di sekeliling perapian. Ini guna menjaga untuk merambat ke daerah-daerah lain ataupun barang-barang yang memang sensitif terhadap panas yang menyebabkan merambat kebakaran seperti itu. Jadi sebelum membuat perapian, untuk membuat galian terlebih dahulu di area pinggir, dan juga untuk bisa menggundukan tanah supaya apa? Supaya si api tetap terjaga walaupun ada aliran air ataupun ketika hujan air mengalir misalnya tuh, jadi tidak langsung kena perapian, tetapi karena ada celah, karena ada pinggiran galian untuk menampung air yang lewat, dan juga untuk menjaga agar api tidak merambat kemana-mana seperti itu. Adapun beberapa jenis ya pembuatan bivak tersebut. Yang pertama dan yang paling utama itu harus memiliki tiang. Nah, untuk tinggi tiang tersebut sebenarnya bisa disesuaikan ya, keinginan kita. Mungkin untuk standarnya
kurang lebih 1,5 meter. Tingginya seperti ini cukup untuk badan kita untuk beristirahat. Kemudian untuk bagian atap kita menggunakan daun-daun yang ada di sekeliling kita, karena di sini banyak sekali ya pohon atau tumbuhan-tumbuhan tepus. Nah, makanya saya menggunakan atap tersebut dari dedaunan tepus yang dihimpit ya, dibuat kerangka bagian atasnya menggunakan kayu-kayu lagi supaya si daun-daun tersebut tidak mudah jatuh. Untuk jenis bivak sendiri ini tuh land to shelter. Jadi penggunaan bivak tersebut apabila kondisi pada situasi ini tuh sedang berangin ya, apalagi si anginnya itu satu arah. Nah, makanya kita membuat bivak tuh harus berlawanan dengan arah angin. Apabila angin mengarah ke depan kita, ke arah sini, makanya kita pembuatannya bertolak belakang. Nah, kemudian juga ada jenis bivak frame shelter, yaitu seperti segitiga ya. Nah, itu mungkin biasanya lebih kecil ukurannya dan untuk manfaatnya lebih hangat ya, untuk menghangatkan tubuh kita karena semua bagian bivak tersebut tuh tertutup, menutupi tubuh kita. Apabila kondisi ketika kita membuat bivak itu sedang kondisinya musim hujan, diusahakan si bivak tersebut tuh tertutup ya. Mungkin ini ada beberapa yang belum diselesaikan. Nah, bukan hanya atap, kemudian yang di pinggir juga sebisa mungkin tuh kita bikin lagi frame ya untuk penutup sebelah samping. Kemudian ini tuh untuk alasnya kita harus bersihkan terlebih dahulu ya. Bila mana ada kayu ataupun batu, lebih baik dipindahkan dulu. Kemudian karena mencegah air masuk ke dalam bivak, seharusnya kita membuat parit dulu ya untuk mencegah air masuk ke dalam bivak. Nah, jadi pembuatan paritnya kita bisa lakukan dari samping-samping bivak supaya air bisa mengalir ke arah depan gitu, ataupun ke arah yang lebih jauh. Dalam berkegiatan survival, selain kita harus menguasai 3 hal, yaitu membuat api, membuat bivak, dan mencari sumber makanan, kita juga harus menguasai hal lain seperti mengidentifikasi jejak, menentukan arah mata angin untuk melakukan navigasi, membuat peralatan pendukung dari bahan alam, dan lain-lain. Sejatinya, kita adalah makhluk yang mempunyai insting bertahan hidup alami. Tapi dengan kita mempelajari teknik-teknik dalam survival, kita bisa membuat keputusan yang cepat dan tepat. Kita akan kembali dengan petualangan lainnya, hanya di Logi Movie.